Shalom, Bapak Ibu dan Saudara semua di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara semua senantiasa sehat, sukacita, dan penuh berkat karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Jikalau saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Kau sendiri yang akan mengurapi kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih mampukan kami Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Engkau mengurapi, supaya mulut bibir hamba-Mu ini hanya mengabarkan kebenaran firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara semua, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Menoleh ke Belakang, yang terambil dari kitab Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Dalam bacaan kita hari ini, kalau kita baca secara keseluruhan, secara lengkap dari kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan mau menyelamatkan mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka akan diselamatkan dan diingatkan supaya jangan menoleh ke belakang, supaya jangan mati lenyap. Dari ayat 17b. Namun apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang dan langsung menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan sangat mengasihi kita dengan menyelamatkan kita dari hukuman, dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau tadi dalam bacaan kita Tuhan sangat mengasihi Lot dan keluarganya, begitu juga Tuhan sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, bagaimana respon kita atas kasih setia dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yaitu adalah ucapan syukur serta taat atas perintah yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, tetaplah percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan sangat menekan, sepertinya tidak ada jalan keluar atas permasalahan hidup kita, tetaplah percaya, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati kita masing-masing, karena Tuhan adalah setia. Tetap lakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saat kita menghadapi berbagai persoalan berat, janganlah kita menoleh ke belakang yang membuat kita menjadi menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, dan bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahan dan situasi yang kita alami. Karena seringkali itulah yang kita lakukan. Dari bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk tidak menoleh ke belakang.
Maksudnya apa? Janganlah kita terikat dengan masa lalu kita yang bisa mengakibatkan kita tidak bisa move on, tidak bisa menghadapi kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Bahkan yang terburuknya adalah kita bisa menjadi kecewa dan mengeluh kepada Tuhan. Alih-alih menoleh ke belakang dan meratapi nasib, lebih baik kita fokus berjalan ke depan, melakukan setiap tugas kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dengan terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Masa lalu boleh kita jadikan pelajaran, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan dan bisa bersikap dan hidup lebih bijak daripada sebelumnya. Tetapi janganlah kita terikat dengan masa lalu kita. Hiduplah dalam dunia nyata saat ini. Buanglah segala ketakutan, kekhawatiran, perasaan bersalah atas masa lalu kita. Fokuslah ke depan dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah salah satu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kiranya kita semua dimampukan untuk bisa selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak menyimpan masa lalu dalam hidup kita yang menjadikan kita terikat. Tetapi sebaliknya bisa menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga dalam hidup kita untuk kita melangkah ke depan dengan lebih baik lagi dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.